Annaman adnaba dzamban fa uqiba bihi fid dunya la yu'aqabu bihi fil akhirah. Bahwa seorang hamba mukmin jika sedang melakukan dosa, apalagi dosa itu kemudian harus dibersihkan dengan namanya sanksi bab hudud. Kenapa seorang membunuh dibunuh, orang tidak sholat dosa besar dibunuh. Ini juga akan nanti tidak untuk yang kedua kalinya di akhirat. Jadi ini menunjukkan sudahlah cukup di dunia saja Anda punya kesalahan, apalagi punya dosa besar yang harus diselesaikan dengan sanksi yang ada. Katakan mencuri dipotong tangannya. Ini masalahnya apa? Jadi agar nanti juga tidak untuk jatuh yang kedua kalinya di akhirat masuk neraka. Jadi dibuat seperti itu, bukan Islam ini kejemil ya. Masa mau mencuri dipotong tangannya, masa membunuh dibunuh. Terus nanti bicara masalah kemanusiaan, pret atau kemanusiaan apa? Insaniyah. Tapi menurut pandangan Anda yang akhirnya muncul namanya HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sehingga sapa? Ya Allah itu loh hak asasi manusia yang punya hak. Yang menciptakan Allah kok Anda bikin peraturan? Itu Allah yang punya hak mengatur hak asasi manusia. Yang membuat, yang lebih tahu jerahnya manusia itu ke apa, itu nih gak ngono gak iso. Ya seperti itulah manusia harus jadi dilakukan namanya efek jerah itu seperti itu. Membunuh dibunuh, sudah membunuh gak dibunuh, mangan ngingoni ini sana penjara ya. Makan diingoni ini nanti keluar lagi bunuh lagi ya. Fil hayati kisos. Itu kan justru kehidupan itu kalau ada kisos. Karena kisos pun karena itu demi jerahnya ada hal lagi yang paling penting adalah nanti untuk di akhirnya nggak terulang kembali. Jadi hanya yang tidak sholat dibunuh namanya dalam hukum Islam. Badal istitab setelah diminta tobat tidak bunuh. Ya sudah, itulah hukum. Sebab meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Dan sebetulnya kenapa dosa besar? Gampang. Karena wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Seluruh ciptaan Allah ini seluruhnya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna hadisahum, cuman Anda tidak ngerti mereka itu bertasbih. Tapi semuanya bertasbih kepada Allah. Ada istilah tasjudu lahus samawatu, sujud juga berarti sholat. Sampai wadilaluhum, sampai bayang-bayangnya, bayang-bayangnya manusia, bayangnya makhluk ini seluruhnya juga sholat kepada Allah. Ini aneh manusia itu. Manusianya nggak sholat, ayang-ayangnya sholat. Jadi manusianya nggak sholat, bayang-bayangnya sholat tuh. Karena bayang-bayang ini kan juga makhluknya Allah. Akhirnya kesimpulannya tarkus sholah mukhalafatun linidhamil qaun. Meninggalkan sholat itu berarti menentang aturan alam. Tarkus sholah mukhalafatun linidhamil qaun. Karena wa min syai'in la yusabbihu bihamdih. Jadi semut itu ya sholat, gurem sholat, apa saja semuanya sholat. Kodok ngorek itu dzikir jama'i. Kemudian ada tugas pitik jago keluruk, la tasubuddik fa innahu yuqidus shalah, kata Rasulullah. Kamu jangan mencaci nyelatu sama pitik keluruk, pemberi beni ya.
Ini anak tidur kok digugah, kuk. Akhirnya pitiknya di celatu. Jangan. Dia kata Rasulullah, dia memang membangun untuk agar kamu sholat. Nah, itu tugasnya, tasbihnya seperti itu sudah. Dan macam-macam. Kalau kamu lewat di ini, di Coban Rondo, Coban ini, ada suara, masya Allah ya. Suara apa itu namanya? Suara buaran, kayak yang saya pikir itu hewannya gubedeng ya, suara bareng enak ya. Tahu terkecil apa namanya? Dia itu kecil tapi subhanallah, enak iramanya yo, iramanya enak. Padahal hewannya kecil tapi suaranya buanternya masya Allah. Itu lagi zikir jama'i itu. Jadi orang nggak sholat, ya sudah sampai kemudian dibunuh, ya itu sudah. Loh, kamu kok kalah sama pitik jago, kalah sama semut. Kan begitu. Nah sekarang ya dibunuh ini gini biar kamu nggak masuk neraka. Wis ngene, kamu tidak dibunuh tapi masuk neraka, pilih yang mana gitu ya. Kalau cerdas kan nggak apa-apa dibunuh, yang penting nggak masuk neraka kan gitu. Yang penting nggak masuk neraka, dibunuh nggak apa-apa. Wong dibunuh pun juga paling nggak kerosok. Ya kan. Takut dulu itu kan jadi nggak terasa ya, sudah ya. Belum dibunuh itu kan rasanya sudah istilahnya apa, darahnya nggak mengalir sudah. Saat sudah tercekam itu sudah yes. Kalau ada orang ketabrak truk itu terasa apa enggak? Enggak terasa itu, cuman kalau dia sadar cekot-cekot itu aja sudah. Karuan tabrak truk mati, gak kerasa ya, kan gitu. Nah, kalau ditabrak truk, patah tangan, patah tulang, terus hidup, waduh, setengah mati lorong ini. Ya kenapa takut dibunuh? Padahal kamu kalau nggak dibunuh masuk neraka kan? Orang yang cerdas, gak apa-apa wes bunuhin. Yang penting nggak masuk neraka. Itu juga isyarat dari hadis la yuldagul mu'min fi juhrin apa? Marratain.